ini berarti intinya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Apalagi Ya. apa? Mau menuju ke lomba dapat 1 M Iya. dengan mau menuju ke Adipura. Adipura. Nah, itu. Jadi begini, Pak Dokter. Iya. Saya ini makin penasaran sebenarnya. Iya. Jadi kalau melihat pandangan-pandangan, maksudnya ini kan berbeda pandangan ya, ada Ya. pandangannya masyarakat, misalkan kayak tokoh masyarakat beda Ya. juga melihat ini. Ya. Kemudian dari akademisi beda juga melihat. Dari pemerintah sendiri punya pandangan sendiri juga. Ya. Nah ini sebenarnya kita harus satukan, kan begitu Betul. intinya. Ya. Nah, kira-kira bagi seorang akademisi, kira-kira melihat langkah yang dilakukan untuk menuju Adipura ini. Ya. Selain saran atau masukan, kira-kira apa lagi yang harus dilakukan begitu Pak? Ya, saya melihat Adipura ini adalah sebuah penilaian ya, sebuah penilaian dari pemerintah. Kalau tidak salah ini kan Kementerian Lingkungan Hidup Ya. melihat ada beberapa indikator yang saya lihat. Ada salah satunya adalah kepada pengelolaan sampah, lalu kemudian penataan ruang ya. Nah, karena ini adalah sebuah penilaian, sebuah prestasi, maka perlu ada indikator-indikator yang dimiliki oleh sebuah kota. Katakanlah sekarang misalnya Kota Palu yang sudah akan mengarah ke situ. Nah, saya melihat bahwa apa yang telah dilakukan sekarang itu sudah mengarah ke sana, ya, sudah ada mengarah ke sana. Nah, tentu saja beberapa penilaian yang harus dimiliki oleh kota itu harus dipenuhi. Ya, yang Kumi bilang tadi itu, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah. Nah, lalu kemudian bagaimana kinerja pemerintah untuk benar-benar fokus terhadap bagaimana mengelola kota ini dengan baik. Tadi peran masyarakat Om Palu ini luar biasa ya. Sekarang tinggal mengmix, mengcombine. Nah, sani combine hai. Mengkombinasikan, dikasih ketemu itu, bersatu. dikasih bersatu itu, Bersatu kita teguh, itu. bercerai. Kesadaran yang masyarakat, adanya ruang publik, Iya. pengelolaan sampah yang baik, kinerja pemerintah, partisipasi masyarakat, Jangan buang termasuk sampah Kumi sembarangan. juga itu. Iya. Apa di peran denda masyarakat. tadi? Di denda tadi 1 Di denda juta. tadi itu, Aduh. tidak ada masalah denda itu, tapi kemudian Tapi masyarakat jangan, sadar. Kalau Nah, di denda 1 juta banyak itu kalau mau dibelikan nasi ayam dan kopi. apalagi kalau roti gompo itu 1 juta banyak. Dan kacang dipa, pondi-pondi. Nah, itu tadi. Nah, jadi kalau saya melihat ini Kota Palu telah memiliki itu, ya, telah memiliki itu. Tinggal sekarang bagaimana mengcombine. Ini kan luar biasa Kota Palu, dia punya karakteristik yang luar biasa, yang tidak semuanya kota-kota itu miliki. Yang saya katakan tadi itu, 5 dimensi. 5 Ya, dimensi. Pak Wali kakak bilang ini. 5 dimensi. Nah, Kumi bisa tambah lagi, tambah berapa dimensi. Tapi, nah ini perlu dijaga, perlu dipahami oleh seluruh masyarakat agar kesadaran bahwa potensi Kota Palu yang luar biasa ini itu memungkinkan untuk mendapatkan Adipura. Ini soal bagaimana kita punya persepsi yang sama. Nah, ini oleh Pak Wali tadi itu keharmonisan. Iya. Keharmonisan ini perlu kita jaga sekali agar supaya ketika kita ditetapkan sebagai kota yang kota kecil ya, ada klasifikasi kan, kota sedang kita ya. Nah, itu ketika kita ditetapkan memiliki Adipura benar-benar disyukuri oleh seluruh masyarakat karena semua partisipasi masyarakat. Kebijakannya sudah jelas, kinerja pemerintahnya sudah oke. Nah, kesadaran masyarakat sudah ada. Nah, lalu kemudian keharmonisan itu tercipta ketika. Begitu rupa. Itu Nuan Hai. Harus sadar. Jangan Sadar. apa buang sembarangan. Ya. Ya. Jangan ada tong sampah cuma Ya. dibuang di luar. Ya. Jadi jangan bodoh dipiara, pintar dipiara. Itu. Jadi saya selaku tokoh masyarakat, Ya. Iya, Om Palu. Om Palu pertanyaan saya ini. Om Palu mengarah kepada presidentil. Apa itu presiden? Presidentil itu orang berkuasa Iya. di Kota Palu ini. luar biasa Kalau ini. bahasa ilmiahnya DP presidentil. Raja ini. Jadi saya yang bertanya sama Pak Wali ini tidak usah pertanyaan yang terlalu berat-berat. Iya, Mama. Cuman yang saya pertanyakan ini, langkah apa yang kita lakukan ini sehingga kita ke depan bisa menuju
Bisa dapat itu Adipura ya? Dapat Adipura ini Iya. Pak. Jadi barangkali itu saja pertanyaan saya. Ya. Kemudian saya harapkan dengan Pak Wali, tolong dikumpulkan semua kalimat itu agar supaya mereka itu bisa nanti bertanggung jawab terhadap tupoksi yang diberikan kepada mereka. Itu saja Pak Wali. Ya. Jadi menurut Om Palu, Om Palu, hampir lagi saya bilang Om Kota, Om Palu, bahwa semua elemen ini harus dikumpul bersama-sama. Harmonisasi. Oh, betul. Kita tahu ini, Pak. Itulah. Nah, jadi kalau dikumpulkan semua ini akan menjadi besar. Kami paham. Kalau sudah besar, berarti kita akan menjadi kuat. Kan begitu? Ya, begitu. Ah. Jadi ada dibilang tadi persatuan, Ya. harmonisasi, kesadaran masyarakat, kalimatnya juga harus sadar. Intinya semua kesadaran untuk menuju ke Adipura-pura. Bukan Adipura, Adipura. Jadi kita dengarkan kesimpulan dari Pak Wali Nah, Kota. kira-kira targetnya itu tahun berapa? Ya. Bismillah. Oh iya. Itu. Ya. Ngapa mah tadi? DP kesimpulan Pak. Iya, iya. Oh, iya tuh. Nah, jadi tadi disinggung oleh Pak Dokter, Om Palu. Pak Dokter Muzakir, Iya, artinya disinggung semua kita Iya, termasuk Om Palu. Terkait dengan indikator. Indikator itu yang pertama adalah kebersihan. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini ya, kalau lingkungan biasanya kita berbicara tentang bagaimana buat Palu itu menjadi Palu yang hijau. Ya, hijau. Kemudian secara itu eksternal pemerintah. Itu eksternal pemerintah. Maka diharapkan terbangun tadi itu kesadaran, harmonisasi, kesepahaman, ajakan bagaimana melibatkan semua stakeholder yang ada untuk bisa ya bersama-sama. Nah, kemudian yang selanjutnya ada secara internal. Cara internal pemerintah adalah pemerintah menyiapkan sistem, ya, menyiapkan manajemen. Ini yang sekarang tengah dipersiapkan oleh pemerintah, ya. Mempersiapkan sistem, mempersiapkan aturan-aturan, regulasi-regulasi, kemudian mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan tools maupun utilities, equipment yang berhubungan dengan penguatan pengelolaan sampah. Ya, pengelolaan sampah. Kita tidak hanya akan berbicara tentang bagaimana apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bicara tentang apa yang menjadi hak. Apa yang menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat, apa yang menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah. Nah, semua itu nanti akan kita kaji dengan sebaik-baiknya, agar ya, keinginan kita bahwa kota kita ini semakin bersih, Amin. menjadi kota Amin. yang nyaman, Amin. kota Amin. yang betul-betul kita menikmati segala ya sisinya, sudutnya itu dengan baik itu bisa kita capai. Nah, target kita memang 2023. Oh, targetnya 2023. 2023. Berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya, Ya. semangat. 2 tahun lagi. Makanya di tahun ini kita jadikan sebagai tahun di mana kita mempersiapkan diri. persiapan. Iya. Ya. Tahun kita melakukan penyesuaian, melakukan adaptasi, ya. Melakukan pembiasaan gitu, melakukan perbaikan. Nah, agar nanti tahun 2022 ya sudah terbangun. Kita berharap terbangun kesadaran, terbangun kesepahaman, terbangun keinginan kuat bersama untuk ya menjadikan kota ini kota yang bersih, pokoknya nyaman, pokoknya nikmat, ya. Bukan disebabkan karena target Adipura 2023-nya. Iya. Untuk Tetapi memang kita panjangnya, harus ya. mupakat jadi nungatata ya seperti itu. Luar berbiasa. biasa. Ya, seperti itu. Mari Seperti kita itu. dukung. Nah, kalau insya Allah kita berhasil mencapai target Adipura 2023, maka ini akan menaikkan kelas kota kita. Naik tingkat lah. Iya, rating kota akan naik dan ya semua akan terhubung. Siap. Ketika misalnya seseorang membuka kota mana yang kemudian menjadi kota yang terrekomendasi, maka salah satu kriterianya itu adalah Adipura. Adipura. Gitu. Kota yang bersih, nyaman gitu. Karena memang orang ingin, kalau misalnya ingin menjadikan kota yang destinasi, ya kita harus bisa mencapai itu. Supaya orang
kota mana yang indah, yang nyaman, maka akan keluar itu. Nah, referensinya adalah di Pura. Oleh karenanya kalau kita bisa mencapai ini, maka ini akan memberikan efek besar kepada semua kita. Bersih kota, nyaman, tenang, nyaman. gagah. Iya. Berarti Nah, ada DP ini saya sampaikan juga. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu di bulan kedua bulan pertama kita langsung mengevaluasi beberapa aturan terkait dengan retribusi persampahan, retribusi kebersihan. Ya. Nah, retribusi persampahan dan kebersihan ini alhamdulillah didukung oleh Permendagri nomor 7 tahun 2021 tentang tata cara retribusi. Salah satunya adalah retribusi sampah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ya kita akan mengatur bagaimana retribusi sampah nanti, mungkin dalam waktu 2 bulan ke depan itu semua retribusi itu nanti akan dipungut langsung oleh pemerintah. Sehingga nanti pengolahan sampah berikut nanti pemerintah langsung ambil dari depan rumah, pemerintah langsung buang ke TPA atau ke tempat-tempat yang sudah disiapkan. Kalau hari ini kita kenal namanya TPS 3R. Ya, TPS 3R ini adalah tempat di mana tempat pembuangan sementara yang dijadikan sebagai tempat pengolahan, pemilah, ya, dan kemudian sudah bisa gitu memproduk sampah menjadi sesuatu yang kemudian bermanfaat. Ya, jadi ini ya, pokoknya minta doa lah. Ya, Doa amin. dukungan dari kita semua. Moga-moga Rangga, artinya apa yang kita ingin tuju ini insya Allah. Amin. Sadar. Jadi terima kasih Toto ya. Iya. Kami pada tamanginu. Itu dengar Pak Wali bilang Apa? Sudah, terlambat ngapa cuci piring saja terbakar. Iyo. Jadi sudah selesai dibahas baru baru saya sudah tidak ada lagi. Tiada lagi. Kita sudah habis ini. Pak Wali Kota. Saya sudah sadar, dikasih sadar Pak Wali. itu tidak usah buang sampah sembarang. Iya, tadi kan saya hanya kasih pindah toh. Jadi Sudah, begini saya Pak Wali. belakang. Iya, siap-siap ya. Jadi tinggal ini buat masyarakat ajakannya bagaimana kita untuk menuju ke Adipura. Iya, betul. Untuk kesadaran mereka Ya. sekali lagi. Ya, jadi kalau saya mengajak kita semua, kita, keluarga sampai subuh, sarara, pokoknya semua kita, mari kita sama-sama tertib. Ya. Sama-sama tertib. Kalau misalnya ada masalah dengan sampah yang belum terlayani, laporkan kepada Ya. RT, kelurahan. Pokoknya sekarang, Ya. insya Allah kita bisa tanggapi dengan cepat. Ya. Jadi begitu bareng kamu, berterima kasih sekali. Iya, luar Saudara. biasa. Rumah Balkot. Iya. Sering-sering jalan-jalan kemari. Jangan diskusi masalah Palu ini. Iya. Amat, terima kasih So sekali. tahu tempat begini, nanti kita sering-sering. Oh lagi. iya. Sini nggak supaya nggak tahu Wali Kota. Aduh. Ya, ayo main musik. Kita salam-salaman Iya, saya Boleh? Salam-salaman Boleh. karena Sudah, jangan mana itu. mau bahas salam sama Pak Wali. Mataku pun turun tubuhku sampai nomaku pun turun tuaku ante tinaku ante sararaku dakori gauluna na telele